والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله, kita sedang menghadap Allah melalui makhluk termulia, melalui pintu terbaik, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sebaik-baik makhluk, Rasulullah paling mulia di antara makhluk, sehingga Allah selalu memuji Rasulullah, sehingga Allah memerintahkan kita untuk mengikuti, meneladani Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik. Para ulama menyuruh kita untuk memperhatikan ayat ini, karena ayat ini secara spesifik, secara khusus mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah, bukan pada tingkah laku atau akhlak Nabi, tapi semua yang berada pada diri Nabi itu suatu uswah, suatu suri tauladan untuk kita semua. Allah tidak menyebut sesungguhnya pada diri akhlak sifat Nabi terdapat teladan yang baik, bukan. Tapi semua yang bersangkutan dengan Nabi adalah suri tauladan yang baik. Contoh, di dalam kitab Simtudura dijelaskan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah apabila ada yang mengundang dari orang yang miskin, maka Rasulullah mendatanginya dengan segera. Apabila ada seorang yang fakir, yang miskin mengundang Rasulullah, maka Rasulullah segera mendatangi. Suatu ketika ada seorang budak, tiap hari disuruh majikannya dagang di pasar. Tapi budak ini setiap hari, setiap mau ke pasar pasti datang ke Rasulullah dulu, cium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau datang ke pasar sebelum memandang wajah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika budak ini datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah sedang tidak di rumah. Karena Rasulullah tidak di rumah, budak ini langsung berangkat ke pasar. Setelah beberapa saat budak ini ke pasar, Rasulullah pulang dan Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, si fulan tadi kesini tapi engkau tidak ada. Rasulullah dikabari bahwa seseorang itu yang tiap hari mendatangi Rasulullah, yang bersalaman dengan Rasulullah, tapi hari itu Rasulullah tidak di rumah sehingga tidak bertemu dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah baru datang dari bepergian, baru pulang, belum duduk, tapi Rasulullah langsung lari ke pasar untuk memenuhi budak tersebut. Budak tersebut lagi menawarkan dagangannya. Carane wong kene
yo dawete. Rasulullah dari belakang memeluk orang tersebut. Ya fulan, tadi kamu ke rumahku, tapi saya tidak di rumah, maafkan aku. Dipeluk oleh Rasulullah, dan budak itu ketika menengok, dipandangnya wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, betapa agungnya akhlak engkau ya Rasulullah. Sesungguhnya saya satu hari saja tidak bisa memandang wajah engkau, maka saya galau, saya gelisah, saya sedih ya Rasulullah. Tapi hari ini engkau tidak di rumah, saya tidak bisa menemui engkau karena engkau sedang ada suatu acara atau pekerjaan, maka saya ridho, saya rela. Saya hari ini tidak bertemu dengan engkau, akan tetapi betapa indahnya akhlak engkau ya Rasulullah. Saya di pasar pun engkau mendatangi saya, padahal saya seorang budak. Padahal budaknya itu apa? Budak itu wong sing wis dituku karo seseorang, dipekerjakan. Seorang dua kemerdekaan sama sekali. Pembantu, pelayan, karyawan masih punya kemerdekaan. Jam kerjane jam 8 nganti jam 4 sore ya wis berangkat bar niku. Budak niku sakarepe majikan. Tapi Rasulullah kepada budak ini sangat kasih sayang dan tidak mau mengecewakan hati budak tersebut. Ini bukti bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang agung, uswah hasanah yang harus kita teladani, yang harus kita tiru jejak langkahnya. Anggere wong sugih, pejabat, seorang bangsawan pantes. Niki seorang budak. Orang ketemu di rumah karena wong ning pasar diparani demi tidak mau mengecewakan hati budak tersebut. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah apabila diundang seorang yang miskin, pasti Rasulullah mendatanginya dengan segera. Wa Abu Syafiqu rahimu lil yatimi wal armalah. Rasulullah sangat kasih sayang, sangat perhatian kepada anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Setiap ada janda yang ditinggal mati oleh suaminya, maka Rasulullah tiap bulannya menyantuni, menafkahi aweh bahan panganan. Kepada anak yatim, Rasulullah sangat memperhatikan, sangat kasih sayang, sehingga dulu zaman Rasulullah anak yatim atau bukan yatim bisa dititip. Dititipnya pripun? Zaman Rasulullah unggal dina ki nggeti bocah yatim, sirahe bocah yatim ki dilus-elus. Sirahe dilus, sapa bae bocah cilik sing yatim sing bekas dilus-elus Rasulullah mesti sirahe mabuang. Itu sedina rong dina sampai berbulan-bulan kini sirahe mampu wangi. Mulane ning qasidah Ramadan apa ke? Dan masjid apa? Satu Idza masad apa? Yadahu apa rasanya? Yabqa apa? Wakaful Mustafa Kalbardi Nadi. Terus Wa'idruha Yabqa idza masad ayat. Wa'idruha yabqa idza masad ayat. Sapa wong sing salaman karo Rasulullah, maka yabqa abadi selamanya tangannya rebangi. Sing salaman ke Rasulullah selamanya tangannya akan
sing ngemek tangan Rasulullah, sing ngemek Rasulullah tangannya arban. Wa itu hayabqa idza nasat hayat yabqa abadi atau selamanya. Begitu juga anak yatim dilus-elus karo tangan suci Rasulullah. Ki bocah piye selalu sirai niku mampu wangi suatu ketika pada hari raya Idul Fitri. Ada beberapa bocah sing lagi dolanan. Anak-anak sedang bermain dengan teman-temannya dengan riang gembira, cengengesan, ketawa-ketawa. Beberapa anak karena merasakan kegembiraan hari raya, mereka bergembira dengan pakaian yang baru. Dengan kegembiraan hari raya, oleh pecingan, manganen rumah enak dan lain sebagainya. Tapi ada satu anak yang di pojok sendiri sedang menangis. Ada anak yang menangis di pojok, sehingga waktu itu Rasulullah mau datang ke masjid, mau sholat Id. Rasulullah melihat anak yang nangis tersebut dan menghampiri anak tersebut dan dielus kepalanya oleh Rasulullah. Nak, kenapa engkau menangis ya nak? Ya fulan, sesungguhnya saya ini sedang sangat sedih sekali. Lari itu mata kenal Rasulullah SAW. Sedihnya kenapa nak? Sesungguhnya ayahku telah meninggal saat ikut perang dengan Rasulullah. Saat ikut jihad bersama Rasulullah, ayahku meninggal. Setelah ayahku meninggal, ibuku menikah lagi dan semua hartaku dikuasai oleh ayah tiriku. Setelah hartaku dikuasai oleh ayah tiriku, saya diusir oleh orang tua tiriku. Sehingga saat ini saya tidak memiliki apapun, tidak memiliki orang tua, tidak memiliki saudara, tidak memiliki makanan, tidak memiliki pakaian. Maka dari itu saya sedih, saya menangis. Akhirnya anak tersebut digendong oleh Rasulullah. Digendong oleh Rasulullah, dibawa ke rumah Rasulullah, dibersihi, diadusi, dimandikan oleh Rasulullah. Telah dimandikan, dikasih pakaian baru oleh Rasulullah, dikasih makan oleh Rasulullah. Setelah tenang, diajak duduk oleh Rasulullah dan ditanya oleh Rasulullah, nah, apakah engkau mau saya ini menjadi bapak? Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi bibimu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudara. Bocah cilik nabi paham bahwa niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sinten sing boten purun ya Rasulullah? Saya pasti mau engkau menjadi bapakku. Siti Aisyah menjadi ibuku, Sayyidina Ali menjadi pamanku, Siti Fatimah menjadi bibiku, Sayyidina Hasan wal Husain menjadi saudaraku. Setelah itu Rasulullah menggandeng anak kecil itu berangkat ke masjid bersama Rasulullah SAW. Anak kecil itu keluar dari rumah Rasulullah dalam keadaan riang gembira, senang, sangat luar biasa, bahkan melebihi anak-anak lain yang senang. Setelah sholat Id selesai, anak-anak bertanya kepada anak yang tadi sedih itu yang diangkat oleh Rasulullah. Anak-anak yang tadi riang gembira
bertanya kepada anak yang diangkat anak oleh Rasulullah SAW, kenapa sekarang engkau itu sangat gembira, sangat senang, padahal tadi kamu itu sedih, nangis? Kata anak tersebut, bagaimana saya tidak gembira? Karena tadi saya tidak punya bapak, sekarang Rasulullah sebagai bapak. Siti Aisyah menjadi ibuku, Siti Fatimah menjadi bibiku, Sayyidina Ali menjadi pamanku, Sayyidina Hasan dan Husain menjadi saudaraku. Mendengar jawaban anak ini, anak-anak yang lain berkata, seandainya bapak kami saat ikut jihad bersama Rasulullah, bapak kami mati, pasti kami juga akan mendapatkan kenikmatan seperti yang kamu dapatkan. Paham maksudnya? Anak ini karena bapaknya ikut berjihad bersama Rasulullah, sehingga dianugerahi oleh Rasulullah, oleh Allah, diberi rezeki yang luar biasa, yaitu yang tadinya ayahnya berperang bersama Rasulullah, wafat, meninggal, akhirnya diganti oleh Allah dengan ayah yang jauh lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Nikmat badan. Ini berarti kenikmatan yang sangat agung, fadl, anugerah yang sangat agung untuk anak ini, yang tadinya ibunya sudah mengusirnya, tidak mengakuinya sebagai anaknya. Dia akhirnya diganti oleh Allah, dikasih ibu yang sangat mulia, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Dia tidak memiliki paman, tidak memiliki bibi, akhirnya dikasih bibi dan paman, yaitu Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Az-Zahra. Dia tadinya tidak mempunyai saudara, akhirnya dikasih saudara oleh Allah yang bernama Sayyidina Hasan dan Husain. Maka anak-anak yang lain yang kecil, gue iri. Cara ini donge bapaknya nyong waktu melu perang karo Rasulullah, waktu jihad karo Rasulullah, donge bapaknya nyong yang meninggal. Toli nyong bisa ngerasa kena nikmat sing kaya kon. Karena apa? Karena bocah-bocah cilik gemian zaman Rasulullah terus ngerti mahabbah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cinta kepada ayah dan ibunya, melebihi cinta mahabbah kepada kedua orang tuanya. Gak ada orang yang lebih mulia daripada Rasulullah. Dia diangkat anak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga anak-anak yang lain iri, pengen diaku anak kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen dieman kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepengen disayang kalian Sayyidatuna Aisyah. Ini makna daripada arti mahabbah. Zaman rumiyin wonten sahabat melahirkan, istrinya melahirkan seorang putra. Begitu putranya lahir, dididik dari kecil. Nabi Jibril terus dididik sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah melakukan apapun kecuali yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah sudah wafat dan sahabat ini mendidik anaknya sejak sangat kecil dengan cara-cara yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Setiap hari setelah anak itu agak dewasa, yang diceritakan hanya kisah-kisah Rasulullah SAW. Sehingga suatu ketika anak ini saat umurnya baru 11 tahun,
Saat umurnya baru 11 tahun, anak ini sering berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena rasa mahabbah, cintanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa dia bisa mahabbah, cinta kepada Rasulullah? Karena dikenalkan karo Rasulullah. Bapaknya selalu cerita tentang Rasulullah. Bapaknya selalu meriwayatkan tentang Rasulullah, mengenalkan sosok Rasulullah, akhlak Rasulullah, kemuliaan Rasulullah. Maka jangan heran, khususnya zaman saat ini, yang zaman sudah penuh dengan fitnah, banyak hal-hal yang berseliweran di kalangan kita, fitnah yang sangat luar biasa, sehingga kita sering mengenalkan pada putra-putri kita, keluarga kita, hal-hal yang sebetulnya haram. Tapi sangat jarang, bahkan nyaris tidak pernah kita menceritakan tentang Rasulullah. Bagaimana kita, anak kita mau kenal Rasulullah? Bagaimana anak kita mau cinta kepada Rasulullah? Kenal saja tidak. Makanya saat ini, zaman saat ini, sekarang ini, zaman yang penuh fitnah ini, wajib kita selalu mengingat, menceritakan tentang akhlak, keluhuran, budi pekerti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sosok sehingga diceritakan itu mboten bakal prakat, mboten bakal prakat. Pujian iku lan jenengan matur Rasulullah laka artinya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala wis memuji Rasulullah. Allah yang menciptakannya, Tuhannya sudah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqil 'adzim. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an memuji Rasulullah, sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah memuji, apa arti pujian kita? Pujian dari Rasulullah artinya apa? Nggak artinya apa-apa. Wong Allah harus memuji. Pujian Allah untuk Rasulullah sudah segalanya, wis entek. Cuman kalau jenengan butuh memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pujian kula jenengan boten wonten manfaate kepada Rasulullah, tapi kula jenengan butuh memuji Rasulullah supados kula jenengan angsal manfaat